Pada manusia, hara itu disebut gizi makanan. Hara paling penting yang dibutuhkan tanaman padi adalah nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K, dan belerang atau S. Hara itu dari mana? Hara itu ada dalam tanah, dari sisa-sisa tanaman sebelumnya dan air irigasi. Masalahnya, seringkali itu semua belum cukup. Jadi, kita harus memberikan tambahan hara melalui pupuk. Jadi betul kan saya memupuk? Betul, tetapi kalau jenis atau jumlah atau waktu pemberian pupuk tidak tepat, maka manfaatnya kurang. Tanaman mirip manusia. Bayi, anak-anak, orang dewasa membutuhkan jenis dan jumlah gizi yang berbeda. Demikian pula tanaman paganda. Dari tahap bibit, pembentukan anakan, dan pembentukan malai membutuhkan jenis dan jumlah hara yang berbeda. Oh, begitu ya. Waktu tanaman masih sangat muda, sampai berumur 2 minggu, tanaman tumbuh lambat sehingga belum memerlukan banyak N atau urea. Yang paling diperlukan pada tahap ini adalah P, K, dan S. N atau urea juga diperlukan, tetapi sedikit saja. Jadi saya tidak perlu memberikan banyak pupuk urea untuk tanaman yang baru tumbuh. Betul Pak Ganda, tetapi semua pupuk P dan K, misalnya SP atau pupuk majemuk, sebaiknya diberikan waktu tanaman masih muda supaya akarnya kuat. Nah, ketika mulai membentuk anakan, sekitar umur 25 hari, tanaman perlu tambahan N atau urea. Tetapi, di musim ketika hasil biasanya rendah, apakah itu terjadi di musim hujan atau musim kemarau, N yang diperlukan juga lebih sedikit. Oh, jadi N atau urea diperlukan terutama ketika tanaman tumbuh cepat dan hasil panen diperkirakan dapat tinggi. Ya, persis. N diperlukan terutama ketika tanaman tumbuh cepat dan hasil panen diperkirakan dapat tinggi. Jangan lupa, tanaman memerlukan N atau urea sekali lagi ketika mulai membentuk malai. Itu pada umur tanaman sekitar 40 hari, atau lebih tepatnya 60 hari sebelum panen. Ini awal dari pembentukan malai yang nantinya menghasilkan gabah yang akan kita panen. Kalau pada tahap pembentukan malai tanaman tidak mendapat cukup N, malainya akan kurang bagus. Artinya, hasil sawah akan kurang memuaskan. Pupuk urea diberikan ketika pembentukan malai 60 hari sebelum panen. Ya, Itu rupanya mengapa saya selalu mendapat hasil yang kurang. Saya selalu memberikan pupuk terlalu awal atau terlalu lambat. ya Pak Ganda, kurang bermanfaat kalau pupuk diberikan terlalu awal seperti sekarang, atau terlalu lambat, misalnya setelah malai keluar. Saya baru mengerti. Perhatikan juga Pak, kebutuhan akan pupuk tidak sama di semua tempat. Daerah yang subur memerlukan lebih sedikit pupuk. Daerah yang kurang subur memerlukan lebih banyak pupuk. Kalau pupuk organik bagaimana Pak Dirman? Apa boleh saya berikan? Pertanyaan bagus Pak Ganda. Sisa-sisa tanaman dan pupuk kandang mengandung unsur-unsur hara penting. Jerami padi mengandung banyak K, sehingga kalau jerami dikembalikan ke sawah, pupuk K yang diperlukan lebih sedikit. Tetapi bahan dan pupuk organik mengandung sedikit N. Jadi, pupuk N tetap diperlukan. Wah, untung saya bertemu Pak Dirman. Kalau begitu pupuk ini saya bawa pulang dulu. Minggu depan baru saya berikan. Saya juga untung kemarin diundang ke Bogor, sehingga sekarang dapat membimbing Pak Ganda dan para petani lain. Begitu ya Pak Ganda, saya pergi dulu. Pak Dirman. Ya Pak Ganda. Bagi kami di sini mudah bertanya pada Pak Dirman. Kalau teman-teman saya para petani di daerah lain perlu informasi seperti ini, mereka bertanya kepada siapa? Mereka dapat menghubungi para penyuluh, BPP, dan Dinas Pertanian di tempat masing-masing atau menghubungi BPTP. BPTP? BPTP adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, suatu lembaga departemen pertanian yang ada di setiap provinsi. Nah, sampai nanti ya Pak Ganda. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
Padi sawah memerlukan air lebih banyak daripada tanaman lain. Padahal air semakin langka yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim. Peningkatan jumlah penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam penggunaan air. Oleh karena itu, gerakan menghemat air untuk padi sawah perlu terus digiatkan sejalan dengan upaya peningkatan produksi. Pengairan basah kering atau PBK merupakan teknologi hemat air yang telah melalui serangkaian penelitian dan pengujian. Pada cara ini, lahan sawah dibiarkan mengering selama beberapa hari sebelum diairi lagi. Dengan demikian, lahan sawah secara bergantian digenangi dan dibiarkan mengering. Jumlah hari lahan sawah dibiarkan kering bergantung kepada jenis tanah dan kondisi lapang lainnya. Tanah berpasir biasanya lebih cepat mengering daripada tanah liat. Setelah diairi, tinggi air secara bertahap akan berkurang. Ketika kedalaman air tanah mencapai 15 cm di bawah permukaan tanah, sawah perlu diairi lagi sampai ketinggian 5 cm. Membiarkan sawah mengering sampai muka air tanah mencapai kedalaman 15 cm sebelum kembali diairi disebut PBK aman. Batas kedalaman muka air tanah sampai 15 cm tidak akan menyebabkan turunnya hasil panen. Karena akar tanaman padi mampu menyerap air dari tanah yang jenuh. Cara praktis untuk menerapkan PBK adalah dengan mengamati kedalaman air tanah melalui alat sederhana berbentuk tabung yang diberi lubang-lubang. Tabung ini dapat membantu petani untuk melihat sumber air yang tersembunyi. Setelah dibiarkan beberapa hari dan tanah terlihat mengering, kedalaman air tanah diamati melalui tabung tersebut. PBK aman dapat dimulai sejak beberapa hari setelah tanam atau ketika tanaman benih sebar langsung mencapai tinggi 10 cm sampai tanaman padi mencapai stadia bunting. Apabila gulma banyak terdapat di sawah, petakan perlu digenangi setinggi 5 cm selama 10 sampai 20 hari sampai pertumbuhan gulma tertekan oleh rendaman air. Anjuran pemupukan setempat dapat diterapkan. Sebaiknya, pupuk nitrogen dipakai pada kondisi tanah agak kering sebelum diairi. Selama fase pembungaan, sawah perlu tetap dipertahankan dalam kondisi tergenang setinggi 5 cm agar tidak terjadi penurunan hasil panen. Setelah itu, terapkan kembali PBK aman sampai fase pengisian gabah. Penerapan PBK aman dapat menghemat penggunaan air 15-25% tanpa menurunkan hasil panen. Selain itu, cara ini juga memberikan berbagai keuntungan lain, seperti mencegah keracunan besi pada padi dan membuat tanaman tidak mudah rebah. Setelah petani yakin bahwa PBK aman tidak menurunkan hasil, mereka dapat pula mencoba kedalaman air tanah lebih dari 15 cm. Misalnya 20, 25, atau bahkan 30 cm sebelum kembali diairi.
Jumlah tabung yang diperlukan untuk mewakili luasan sawah tertentu sangat bergantung kepada beberapa hal, seperti datar atau miringnya lahan, jenis tanah, dan tata air tanah. Pada lahan sawah yang relatif datar dan homogen, satu tabung dapat mewakili setengah hektar sawah. Melalui kerjasama dalam kelompok, petani sebaiknya mencoba sendiri dengan menanam tabung pada jarak tertentu. Tabung penanda kedalaman muka air tanah dapat dibuat dari paralon, bambu, atau bahan lain yang dapat membantu petani untuk melihat air di bawah permukaan tanah. Potong bahan ini sepanjang 40 cm dan upayakan diameter cukup lebar, 10-15 cm, sehingga mudah melihat muka air tanah di dalamnya. Sepanjang 20 cm dari tabung, diberi lubang-lubang berdiameter sekitar setengah cm dan jarak antar lubang sekitar 2-5 cm. Tanamkan secara vertikal bagian yang berlubang ke dalam petakan sawah, sekitar 1 meter dari galengan, sehingga mudah memonitor kedalaman muka air tanah. Hati-hati, bagian bawah tabung yang ditanamkan tidak menembus bagian tanah cadas yang keras, tidak tembus air. Keluarkan tanah dari dalam tabung sehingga bagian bawahnya dapat dilihat. Perhatikan sampai muka air di dalam tabung sama dengan muka air di luar tabung. Pengairan basah kering merupakan teknologi hemat air yang telah teruji dan dapat diterapkan langsung oleh petani. Alat sederhana dari paralon atau bambu yang diberi lubang dapat membantu petani untuk mengetahui kapan sawah perlu diairi. Kerjasama yang baik antar kelompok tani dalam suatu wilayah pengairan akan sangat menentukan keberhasilan penerapan teknologi ini secara luas. Tikus sawah merupakan salah satu hama penyebab kerusakan terbesar pada pertanaman padi. Bila dilakukan secara terpadu, beberapa teknik seperti emposan, keropyokan, pengumpanan, dan sistem perangkap sangat efektif mengendalikan hewan pengerat ini. Program ini membahas sistem perangkap tikus untuk melindungi padi sawah. Sistem ini juga disebut Trap Barrier System atau TBS. Sistem perangkap tikus pada dasarnya terdiri dari pertanaman perangkap untuk menarik tikus, pagar untuk mengarahkan tikus, dan bubu untuk menangkap tikus. Agar efektif dan tidak mudah dirusak tikus, bagian bawah pagar dibuat selalu rapat dan terendam air. Karena itu, yang pertama dibuat adalah galengan ganda yang membentuk parit selebar setengah meter di sekeliling pertanaman perangkap. Pagar plastik atau terpal dibuat di sepanjang parit.
Kemudian, beberapa bubu perangkap dipasang di bagian dalam pagar. Petak pertanaman perangkap berukuran sekitar 600 meter persegi. Petak ini ditempatkan di dekat habitat atau tempat sarang tikus seperti tepi kampung, tanggul irigasi, pematang besar, dan sebagainya. Petak ini ditanami 3 minggu sebelum pertanaman lain di sekitarnya. Karena merupakan satu-satunya pertanaman yang sudah ada atau paling masak, tikus-tikus akan tertarik ke petak tersebut. Untuk mendirikan pagar, ajir-ajir bambu dipancangkan setiap 1 meter di sepanjang parit dekat galengan dalam. Pagar dapat dibuat dari plastik atau terpal. Gunakan plastik setebal 0,8 mm dengan lebar 1 meter. Karena lunak, plastik memerlukan penguat. Untuk itu, tali plastik atau rafia dibentangkan dengan kuat antara bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas ajir. Plastik dipasang di bagian luar ajir. Bila dipasang di bagian dalam ajir, tikus dari luar dapat memanjat ajir itu. Plastik dikaitkan pada tali dengan lidi. Bila pagar terbuat dari terpal, tali tidak diperlukan. Terpal dipotong selebar 65 cm, lalu kedua tepinya dilipat dan dijahit agar kuat. Pada jarak setiap 1 meter, tempelan berbentuk selongsong dijahitkan untuk menyisipkan ajir bambu. Pagar dari terpal dapat digunakan selama 4 musim, sedangkan pagar plastik hanya untuk 1 musim tanam saja. Pagar perlu dipastikan cukup rapat, tidak ada celah yang memberi peluang pada tikus untuk menyelinap masuk. Pastikan pula bagian bawah pagar selalu rapat dan terendam air. Bubu terbuat dari kawat ram, dapat dimasuki tikus, tetapi tidak memberi jalan keluar. Bubu berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 20 cm. Salah satu sisi bubu dilengkapi corong kawat yang dapat dilalui untuk masuknya tikus, tetapi tidak dapat dilalui untuk keluar. Sisi lainnya dilengkapi pintu untuk mengeluarkan tikus yang terperangkap. Bubu ditempatkan di bagian dalam pagar, dengan mulut corong ditempatkan rapat di belakang lubang yang sengaja dibuat pada bagian bawah pagar. Di parit bagian luar lubang pagar, jembatan atau pijakan dibuat bagi tikus untuk masuk perangkap. Jumlah bubu paling sedikit 4, masing-masing ditempatkan di satu sisi petak. Bila jumlah tikus diperkirakan banyak, jumlah bubu dapat ditambah. Setiap bubu dapat dipakai berulang-ulang, terutama bila dirawat dengan baik. Bubu harus diperiksa setiap pagi. Bila ada tikus yang terperangkap, bubu diambil dan dibenamkan ke dalam air selama 10 menit. Kemudian, tikus yang telah mati dikeluarkan dari bubu. Tikus-tikus juga dapat dibunuh dengan asap knalpot. Bubu dibersihkan sebelum digunakan kembali.
Biaya bagi pembuatan pagar dari bahan plastik sekitar Rp700.000. Pagar dari bahan terpal memerlukan sekitar Rp1,1 juta. Ada beberapa kesalahan umum yang membuat petak perangkap kurang berhasil. Sistem perangkap yang dibuat terlalu jauh dari habitat atau tempat bersarangnya tikus kurang efektif. Pertanaman perangkap yang terlalu kecil juga kurang menarik bagi tikus. Pertanaman perangkap yang umurnya sama dengan pertanaman lain di sekitarnya tidak lebih menarik bagi tikus. Parit yang kering memudahkan tikus untuk melubangi pagar. Bagian luar pagar harus bersih dari tumbuhan atau benda lain. Bila tidak, maka tumbuhan atau benda itu dapat dipanjat tikus. Pagar perlu secara rutin diperiksa, dibersihkan, dan diperbaiki jika ada yang rusak, seperti sobek, kurang rapat, tali rafia putus, dan sebagainya. Bila dibuat dengan baik, setiap sistem perangkap dapat menarik tikus dari jarak 200 meter. Dalam hamparan yang luas, beberapa sistem perangkap sebaiknya dibuat dengan jarak sekitar 300 meter. Setiap sistem perangkap rata-rata dapat melindungi sekitar 8 hektar sawah. Dengan begitu, maka sebagian besar tikus di seluruh hamparan itu dapat terperangkap. Supaya dapat menarik tikus sepanjang musim, pertanaman perangkap harus dirawat. Pertanaman perangkap juga dipanen seperti pertanaman lain di sekitarnya. Pengendalian tikus, termasuk dengan sistem perangkap, memerlukan kerjasama kompak para petani. Sebagai ikhtisar, sistem perangkap tikus adalah salah satu komponen dari pengendalian tikus terpadu. Sistem perangkap tikus terdiri dari pertanaman perangkap untuk menarik tikus, pagar plastik atau terpal untuk mengarahkan tikus, dan bubu untuk menangkap tikus. Setiap sistem perangkap dapat melindungi sekitar 8 hektar sawah. Sistem perangkap dapat dibuat setiap 300 meter. Bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan keras, bekerjalah